Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Masfiah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Asy'ariyah. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah pengertian dan sejarah Asy'ariyah, yang kedua adalah tokoh Asy'ariyah, yang ketiga adalah pokok pikiran dari aliran Asy'ariyah. Oke, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah Asy'ariyah. Pengertian dan sejarah Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Kelompok Asy'ariyah menisbatkan pada nama beliau sehingga dengan demikian beliau menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Dalam kitab Al-Ibanah, Abu Hasan al-Asy'ari menjelaskan bahwa ia berpegang pada mazhab Ahmad bin Hanbal. Abu Hasan al-Asy'ari menjelaskan bahwa ia menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Hururiyah, Rafidah, dan Murji'ah. Aliran Asy'ariyah merupakan salah satu paham teologi Islam yang muncul pada 930 Masehi atau 330 Hijriah. Aliran ini mengembangkan paham teologi Islam yang lebih mengutamakan dalil nakli dan membatasi penggunaan logika dan filsafat. Abu Hasan al-Asy'ari belajar ilmu kalam kepada ayah tirinya, yaitu yang merupakan tokoh Mu'tazilah. Dapat disimpulkan bahwa dulunya Abu Hasan al-Asy'ari beraliran Mu'tazilah. Namun dalam perkembangannya, Abu Hasan al-Asy'ari memilih meninggalkan aliran Mu'tazilah. Hal tersebut bermula dari perdebatan serius antara ia dengan gurunya, Abu Ali al-Jubai. Di akhir perdebatannya, Abu Ali al-Jubai tidak dapat menjawab pertanyaan dari Abu Hasan al-Asy'ari. Hal tersebut membuat Abu Hasan al-Asy'ari mulai meragukan paham Mu'tazilah. Ada beberapa alasan Abu Hasan al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah. Yang pertama adalah Abu Hasan al-Asy'ari ditemui oleh Rasulullah SAW dalam mimpi, yaitu pada malam ke-10, 20, dan 30 Ramadan. Dalam pertemuan dalam mimpi beliau, Rasulullah mengingatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari agar beliau menolong agamanya. Yang kedua, Abu Hasan al-Asy'ari tidak puas dengan konsepsi teolog dalam paham aliran Mu'tazilah. Yang ketiga, apabila Abu Hasan al-Asy'ari tidak keluar dari Mu'tazilah, maka akan terjadi peperangan. Abu Hasan al-Asy'ari mengkritik paham Mu'tazilah yang lebih mengutamakan pada pendekatan akal dan cenderung mengesampingkan dalil-dalil nakli. Untuk itu, Abu Hasan al-Asy'ari mengembangkan aliran Asy'ariyah yang lebih mengutamakan penggunaan dalil nakli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tokoh-tokoh Asy'ariyah. Yang pertama adalah Al-Ghazali, yang kedua adalah Imam Fakhrur Razi, yang ketiga Abu Ishaq al-Isfirayini, yang keempat Al-Qadi Abu Bakar Baqillani, yang kelima adalah Abu Ishaq Asy'irazi. Pembahasan ketiga adalah pokok pikiran dari aliran Asy'ariyah. Yang pertama adalah sifat-sifat Tuhan. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa mengenai sifat Tuhan ialah mengakui zat Allah Subhanahu wa taala berbeda dari makhluknya. Contoh, Allah Maha mendengar. Sifat itu berbeda dengan manusia yang bisa mendengar. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Menurut faham Asy'ariyah, Al-Qur'an adalah qadim dan bukan makhluk diciptakan. Yang ketiga adalah melihat Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia di akhirat kelak. Yang keempat adalah perbuatan manusia. Menurut aliran ini, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Yang kelima adalah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut aliran ini
Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Yang keenam adalah muslim yang berbuat dosa. Menurut aliran ini, yang berbuat dosa dan tidak sempat bertobat di akhirat hidupnya tidaklah kafir dan tetap mukmin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.